merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Sejenak kita mengkritisi tradisi adat istiadat bahkan budaya kita. Kita mengenal politik, kita mengenal raja atau pemimpin, tetapi kita tidak mengenal di dalam tradisi kita nabi dan imam. Tidak. Lalu kalau kita ngomong tentang raja, panturan dia di istana dan kerajaan. Sedangkan Yesus ketika di hadapan situasi dan keadaan saya, dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, dalam keseluruhan bacaan suci, khususnya di dalam bacaan pertama, Yeskiel hadir memberi penguatan kepada sisa-sisa bangsa Israel yang berada di pembuangan Babilon, bahwa dalam situasi dan keadaan seperti ini, Tuhan akan hadir mengintervensi. Dia akan menghadirkan diri sebagai seorang pembawa yang baik, yang akan menghantar kembali sisa-sisa bangsa Israel yang percaya kepadanya ke kota suci Yerusalem. Maka bangsa itu dapat bukanlah baru itu dasarnya bangsa. Dalam situasi dan keadaan terburuk, masih ada sisa-sisa bangsa Israel yang berpaling kokoh dalam iman, menanti keselamatan, menanti intervensi Tuhan untuk membuka kembali mereka dari pembuangan Babilon ke Yerusalem. Lalu dalam bacaan kedua kepada kita dijelaskan bahwa ada musuh terakhir dan terbesar terberat dari kita di kalangannya, yaitu maut. Maka Kristus yang adalah Raja semesta mengalahkan maut ini dengan semakin sulit bangkit dari antara orang ini. Tidak ini dia berada seperti sebagai seorang raja, tetapi dia tidak pernah melakukan mujizat yang luar biasa seperti Yesus. Dia bisa mengubah air menjadi api, dan dia tidak lupa cakap. Kalau bapak-bapak itu sudah bisa mengubah air menjadi api, hancur. Kuasa itu Tuhan tidak berikan kepada kita apa-apa. Tuhan tahu. Kalau kita tahu kecil ini udara kita langsung menjadi api. Kita jauh hari-hari kamu. Hanya Tuhan saja yang mengubah air menjadi api. Dia raja, dia Tuhan atas ciptaan sendiri. Dan waktu terjadi angin dahsyat, perang itu mulai hampir bergerak. Tuhan ngomong ada satu kalimat, dia kenapa? Angin berhenti.
Karena Tuhan kita tidak boleh merasa suasana. Tidak bisa. Dan orang itu dia di atas kayu salib. Para prajurit Albojo yang tadi bersukacita pada saat sekolah sudah mengangkat siang salib kedua. Tetapi tiba-tiba terjadi kisah yang luar biasa. Kedua orang mengikuti seluruh saya. Komunikasi yang terjadi. Tidak ada suci terjadi. Kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang mengalami bersama suci. Jadi sini hari ini. Tidak bisa. Ini fakta bahwa Yesus memang berada semesta. Dia berkuasa atas ciptaan sendiri. Lalu para saudara-saudara, mengapa kita masih ragu-ragu beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan pada semesta? Mengapa kita ragu-ragu? Ini banyak keraguan. Kita jadi bangkit. Maka ragu-ragu kita mulai goyah. Pura-pura mulai goyah. Doakan suami supaya bertobat dari mana pun bertobat kita dan bertanya Tuhan ada di tidak. Tuhan punya kuasa. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, kita bilang Tuhan Yesus sudah berdoa sekali. Saya mengatakan dulu, semua anak, semua anak, semua peristiwa yang kita alami, kita lihat dalam iman, semua anak. Karena kita juga perlu dididik di dalam sumber kasih. Dia yang adalah dia yang adalah Raja semesta pada akhirnya kita beri masalah. Tetapi saat itu orang berubah dan kekalahan Tuhan sesuai semesta tidak seperti tadi telah saya katakan. Mujizat alam menyertai peristiwa benar Tuhan. Dan pada titik itulah kepala suka berserah diri di bawah kasih sungguh yang luar biasa. Iman kita ini luar biasa. Bukan iman pada sesuatu yang susah, tetapi beriman pada pribadi juru selamat. Karena itu bapak saudara-saudara, secara praksis kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kaya dalam iman dengan memperhatikan sesama yang berkurang. Yang ada di sekitar kita ini. Sebagaimana dikasih kepada kita dalam perasaan kita. Ada orang benar mau menolongkan diri, umpama tadi. Ada penghakiman terakhir Tuhan akan berkaya. Waktu saya lapar, waktu memberi saya makan. Waktu saya haus, memberi saya ini. Waktu saya tidak ada rumah, kalau tidak memberi saya rumah dan lain sebagainya. Dan orang itu bertanya kepada Tuhan. Sejak kapan saya tidak tahu lapar, kalau haus, kalau telah dan lain sebagainya. Jawaban akhir dari Tuhan, saya ada di dalam diri sesama. Sesama yang berkekurangan, sesama yang menderita adalah wajah Kristus tersalib yang ada di dalam hidup dan batin. Wajah Kristus tersalib senantiasa ada di dalam hidup kita, di dalam diri sesama yang terbentuk, sesama yang tidak berdaya. Sesama yang
kita juga mempersoalkan Tuhan. Saya juga tidak dan bagaimana saya bisa membantu apa yang kita lihat. Kalau mau hidup dibangun di atas litani kesedihan, hidup dibangun di atas litani kekurangan, maka tidak ada ruang bagi kita untuk membantu sesama. Maka dalam berikut lain Rasul Paulus sudah tegas mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan keadaan. Yesus mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan kasih. Karena lebih dari itu adalah kekerasan. Orang yang merasa berkecukupan baru bisa juga merasa berkelebihan untuk membantu orang yang lebih berkecukupan. Cukupkanlah dirimu dengan keadaan. Cukupkanlah dirimu dengan kasih. Membangun hidup secara sederhana, karena dalam kesederhanaan kita akan merasa berkecukupan. Dan ketika merasa berkecukupan, baru ada ruang bagi kita untuk membantu sesama yang berkekurangan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri untuk mengawali iman kita. Aku percaya